Semangat pagi, salam sehat dari sahabat Rumah Sakit Putri Hijau Medan. Perkenalkan, kami dari tim edukasi dengan saya Indah beserta Bapak Dr. Adi Sumanta Sembiring, spesialis penyakit dalam. Pada kesempatan ini kami akan berbincang-bincang seputar kesehatan ginjal. Selamat pagi dokter. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya dokter hari ini? Alhamdulillah sehat ya dokter. Alhamdulillah sehat. Dalam rangka Hari Ginjal Sedunia dengan tema ginjal sehat untuk semua. Organ ginjal kita fungsinya itu apa dokter? Ya. Mohon penjelasan. Ya, jadi gini ya. Pertama kita harus tahu dulu bahwa setiap manusia itu Tuhan berikan dua ginjal ya. Memang ada sih yang memiliki keunikan ya, hanya memiliki satu ginjal, bahkan ada yang lebih dari dua ginjal. Tetapi secara umum setiap manusia itu memiliki dua ginjal. Oke, dokter. Di sebelah kanan dan kiri, tepatnya di pinggang, makanya disebut buah pinggang. Oke dokter. Jadi kalau ditanya terkait fungsi ginjal, fungsinya sebenarnya cukup banyak. Oke dokter. Tapi secara singkat itu ada tiga fungsi yang utama. Yang pertama adalah menyaring darah. Kita tahu bahwa tubuh kita, kalau kita ibaratkan mesin yang terus operasional, tentu akan menghasilkan limbah. Oke dokter. Atau kita bilang hasil dari metabolisme tubuh dalam bentuk racun. Oke dokter. Kalau di dunia kedokteran dikatakan urin dan kreatin. Nah, itu urin kreatin itu ada di dalam darah dan disaring oleh ginjal kita, dibuang melalui air seni atau itu fungsi yang pertama. Yang kedua, ginjal kita menjaga keseimbangan cairan tubuh dan elektrolit atau garam-garam dalam tubuh. Kita minum setiap hari biasanya itu 2 liter dan itu harus dikeluarkan juga. Biasanya yang paling banyak itu melalui air seni. Selain dari penguapan, pernapasan, dari keringat, tapi yang sebagian besar itu dibuang melalui air seni, dan itu salah satunya adalah fungsi ginjal. Oke dokter. Dan yang ketiga, ternyata ginjal kita ini juga memproduksi hormon-hormon yang penting untuk tubuh kita, yaitu hormon yang mengatur proses pembentukan sel darah. Itu disebut hormon hidropoietin. Makanya banyak yang kalau udah sakit ginjal itu anemia. Juga memproduksi hormon yang mengatur tekanan darah tubuh kita, yaitu hormon renin-angiotensin. Dan yang ketiga adalah juga membantu produksi hormon yang mengatur absorpsi daripada vitamin D ya, sehingga tulang kita menjadi sehat. Mungkin itulah sekilas tentang manfaat dari ginjal. Sebelum kita tahu gejala-gejala, kita harus tahu dulu apa sih kelainan-kelainan pada ginjal tersebut. Siap. Ya, secara awam, secara umum itu kita bagi dua ya. Oke, Yang dokter. pertama, kelainan yang sifatnya sementara Oke dokter. atau kita sebutkan gagal ginjal akut. Oke. Itu penyebabnya banyak ya. Yang sering itu adalah dehidrasi. Itu kalau ada orang yang diare, mudah muntah-muntah, kekurangan cairan, ginjal juga dapat terpengaruh. Oke dokter. Kemudian penyakit-penyakit yang mengganggu ginjal itu sendiri, contohnya ginjal kita itu ada batunya, Oke. atau ada racun-racun tubuh yang langsung mempengaruhi ginjal. Misalnya orang-orang yang keracunan, juga orang-orang yang makan jengkol atau petai yang berlebihan itu langsung mempengaruhi ginjal. Dan juga gangguan-gangguan yang menyebabkan terganggunya aliran urin yang dihasilkan ginjal. Oke dokter. Biasanya itu ada batu yang menyumbat sehingga ginjal kita itu jadi bengkak. Oke dokter. Kelainan-kelainan ini gejalanya biasanya ditandai dengan adanya nyeri pinggang. Kemudian kalau infeksi dia ada demam. Oke dokter. Nah, kelainan-kelainan ini kalau diatasi dengan baik maka itu gejala akan hilang. Tetapi kalau penanganannya itu kurang baik, maka dia akan berlanjut menjadi gangguan ginjal yang sifatnya menetap atau permanen. Itulah yang kita sebut sebagai penyakit ginjal kronis. Nah, ini gejalanya juga bervariasi ya. Untuk tahap awal, tahap-tahap yang ringan itu stadium-stadium 1 itu gejala belum dirasakan sama sekali. Oke dokter. Pada tahap-tahap berikutnya biasanya tahap 2 atau 3
pasien sudah mulai merasakan lemas, sedikit mual, selera makan menurun, berat badan menurun. Nah, apabila ini berlanjut terus menjadi tahap yang lebih berat lagi, tahap 5, ini gejalanya malah lebih berat lagi ya. Jadi pasiennya bisa sesak napas ya, karena kelebihan cairan di paru-paru. Kita tahu ginjal maksudnya mengeluarkan cairan, menjaga keseimbangan cairan, kemudian bengkak pada bagian tubuh terutama tungkai bawah, dan pasien bisa mual, muntah, kemudian pucat, anemia, dan juga apabila kadar racun dalam tubuh itu sangat banyak, itu akan mempengaruhi kesadaran. Otak kita dipengaruhi sadar, pasiennya bisa nggak sadar. Jadi untuk mengecek apakah ginjal kita bermasalah tidak, itu sebenarnya kita mulai dari faktor risiko di dalam diri kita sendiri. Misalnya kalau kita riwayat menderita hipertensi, atau mungkin kita usia sudah mencapai 40, ya kita harus periksa tekanan darah kita. Kemudian kadar gula darah kita. Kenapa? Karena ternyata penyebab gangguan ginjal terbanyak itu adalah 2 penyakit kulit, ya, hipertensi dan kadar gula darah yang tinggi. Juga kita bisa periksa kadar asam urat, karena asam urat juga sering menjadi bahan baku untuk pembentukan batu. Nah, apabila ditemukan kelainan-kelainan, keluhan-keluhan, biasanya kita akan datang berobat ke dokter. Baru nanti dokter juga akan melakukan pemeriksaan lanjutan. Bisa kita periksa darahnya, dilihat fungsi ginjalnya, juga terkadang harus membutuhkan pemeriksaan USG ya, USG ginjal untuk melihat dari struktur ginjal. Jadi itu bisa dilakukan. Bagaimana mengantisipasi bencana bagi orang-orang yang beresiko berdampak kepada gagal ginjal, dokter? Mohon penjelasan dokter. Ya, jadi tentu kita yang terpenting dalam kesehatan itu adalah pencegahan, preventif, karena tentu pembiayaannya akan menjadi lebih murah daripada mengobati. Ada beberapa langkah-langkah upaya yang kita perlu lakukan ya, untuk menjaga kesehatan ginjal kita. Yang pertama adalah jaga kondisi tubuh kita ya dengan olahraga. Karena olahraga itu akan melindungi kita dari kenaikan berat badan, apalagi sampai obesitas, dan juga memperkuat jantung kita. Kemudian menjaga tekanan darah kita yang tetap optimal, tidak menjadi hipertensi. Itulah fungsinya menjaga kondisi tubuh kita dengan cara berolahraga. Yang kedua adalah perhatikan asupan makanan di gizi tubuh kita, ya. Pola gizi yang cukup dan seimbang itu penting. Hindari makanan-makanan yang terlalu asin atau dengan makanan-makanan yang diawetkan. Harus cukup protein, ya. Hati-hati kolesterol yang berlebihan, ya. Makanan yang tinggi lemak itu harus dibatasi. Konsumsi lemak kita itu tidak boleh lebih dari lebih kurang 1/4 dari jumlah total kalori per hari. Itu yang kedua. Yang ketiga, cukupi asupan minuman per hari, yaitu air putih. Kata orang adalah 18 sehari atau lebih kurang 2 liter sehari. Itu harus betul-betul diperhatikan. Kemudian yang keempat, kita harus waspada terhadap obat-obatan tertentu ya, terutama jamu-jamuan yang kurang jelas ya. Pastikan apakah ini jamu-jamu resmi dan kita tidak boleh konsumsi yang berlebihan. Yang berikutnya, kita juga hati-hati untuk penggunaan obat-obatan pengeluar rasa nyeri. Itu kalau usia-usia lansia itu sering mengeluhkan nyeri-nyeri sendiri, beli obat di luar untuk anti nyeri, itu hati-hati. Pastikan obat-obatan itu berdasarkan resep dokter. Yang berikutnya juga kita hindarilah merokok atau terpapar asap rokok. Karena asap rokok itu akan menyebabkan struktur pembuluh darah kita berubah sehingga rentan terhadap hipertensi. Kita tahu tadi hipertensi bisa menyebabkan kerusakan pada ginjal dalam jangka waktu yang lama. Dan yang terakhir, apabila kita memiliki resiko untuk penyakit ginjal, contohnya seperti kita punya diabetes, hipertensi, atau kadar asam urat yang tinggi, ya kita harus berobat, kita harus kontrol. Sehingga ya itu kita harapkan nanti tidak akan jatuh pada keadaan gagal ginjal. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Terima kasih dokter atas penjelasannya, semoga bisa bermanfaat buat kita semua. Iya, oke. Demikianlah bincang-bincang kita hari ini dalam rangka memperingati Hari Ginjal Sedunia. Ginjal sehat untuk semua. Sampai jumpa dan terima kasih.